Saya ingat persis pada waktu survei sama Herman Tilke, dia bilang kalau sampai jadi ini akan Paling di keren. Bali ini akan menjadi salah satu sirkuit terkeren di dunia. Dibuat penggalangan dana untuk Rio bisa tetap membalap di F1. Ketika mereka kompetisi di Jepang, di Singapura, rata-rata juara loh. Kompetisi yang teratur itulah yang membuat industrinya tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Forum, luar biasa. Kembali bersama saya Pumpi Hidayatullah di PhD 4K. Podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Kali ini kita luar biasa nih, edisi khusus. Khususnya adalah kita mau ngomong tentang namanya balapan yang paling bergengsi di dunia, yaitu Formula 1 atau Formula One. Bersama saya sudah ada, wah ini mah legendanya nih, komentator legendanya nih, Bung Hendra Nur Saleh, betul ya? Thank you. Wah, luar biasa. Panggilannya Kohen aja. Kohen. Yes. Kenapa pakai ko? Ya itu zaman dulu saya kerja 30 tahun di Kompas lah ya. Namanya Hendra ada beberapa. Nah, muka gue mungkin agak gitu, makanya dipanggil Kohen. Padahal Jumatan gue aja. Luar biasa. Terima kasih sudah gabung nih. Thank you, Kohen, luar biasa. Terus ada dari IFOS nih, Indonesia Formula One Society ya. Yeah. Bung Willy Halim, luar biasa nih. Lengkap Halo. kita nih mau ngomongin F1 dari segala sudut. Dan IFOS itu berdiri tahun 97 ya. 99. 99. 25 November. Jadi artinya 2 bulan lagi 25 tahun. Wah, itu saya baru balik tuh. 99 Yeah. baru balik ke Indonesia. Gue members 02. Kartu gue itu 02. Tepatnya bukan member, tapi foundernya. Oh, ada member-member kita kosong-kosong dong. Waduh. Kita ke Bung Hendra dulu nih. Kita agak balik dulu ke masa lalu sebelum kita update dengan apa yang terjadi dengan Formula One sekarang. Iya. Sebenarnya gini, ini kita udah bertahun-tahun ya Formula One ada gitu, balapan bergengsi, hampir semua apa tuh namanya istilahnya pabrikan-pabrikan yang top lah gitu. Udah pernah nyoba F1, ada yang berhasil, ada yang gagal dan lain-lain. Ini sentranya sebenarnya basis teknologi ya sebetulnya ya. Dari mulai, jadi teknologi itu cepat banget gitu di F1 itu ya. Iya. Risetnya, kemudian investasinya di situ ada. Dan banyak hal yang sekarang diperkenalkan. Dulu kan zamannya turbo, inget dong. Ayrton Senna, telemetri, terus kemudian juga pertama kali dikenalkan yang namanya yang anti slip itu, saya lupa namanya nih. Traction control kan itu semua kan supaya nggak slip dan lain-lain. Nah sekarang udah masuk ke hybrid. Yes. 2006 ya hybrid. Kalau nggak salah 2026 nanti ini baru lagi nih speknya kan, dan kemungkinan fuel udah harus biofuel semua gitu ya. Kan. Betul. Jadi ini makin lama makin seru lah ya. Balapannya bukannya balapannya seru, skillnya pembalapnya juga seru, tapi juga teknologinya nambah keren gitu ya. Dan aneh ya, Indonesia ini kok nggak ikut-ikutan situ ya. Sudah beberapa kali ada ikhtiar ke sana, tapi ada ikhtiar ya. Dalam konteks menyelenggarakan. Dalam konteks penyelenggaraan, termasuk Sentul zaman itu kan, sudah sempat mau dihomologasi, cuman kurang modal kali ya waktu itu. Itu tahun berapa ya kira-kira? Jadi waktu mungkin teman-teman dari forum juga tahu ya, pada waktu itu kan kita sempat menyelenggarakan GP 500, sekarang MotoGP ya, zaman Pak Harto. Ya. Nah rencananya kan tahun depan atau tahun depannya, which is tahun 98-99 itu udah Indonesia. Kita itu lebih duluan dari Sepang. Sepang karena bikin sirkuit baru, kemudian dia dapat seri pertama tahun 98. Kita kena Krismon lebih dalam dari negara-negara, sehingga ya Pak Harto sudah tergantikan, Pak Habibie konsentrasi recovery ya, setelah itu ya kita sama-sama tahu lah ya, akhirnya terlupakan gitu.
Dan apa namanya desainnya si Sepang itu Herman Tilke juga ya, legendaris desainer dari Iya, betul. Herman Tilke. Sirkuit di F1 ya. Saya kebetulan nemenin Herman Tilke. Saya berempat sama Pak Tinton Suprapto sama pemilik tanah di Jembrana, Bali. Saya ingat tuh tahun 9. Oh, sempat dibawa si Herman ke sini. Sempat datang ke sana. Ya. Sempat itu mabok bareng, Bos. Jadi sebenarnya mereka udah mau mendesain sirkuit di sana, di Bali. Sudah taken kontrak dengan Herman Tilke ke Jembrana lah ya, dan agak lumayan jauh tuh dari Ngurah Rai ya. Saya sempat ingat bukan mabok mabok darat, agak lumayan lah 2 jam lah kira-kira waktu itu. Oh, karena perjalanan. Mabok. Iya, bukan. Itu malamnya salah. Luar biasa ini. Ya, jadi kita tuh sebenarnya udah on track lah ya kalau dalam konteks itu ya. Iya, cuman karena Shakir juga si Herman Tilke, si Saudi Arabia juga kemarin Herman Tilke juga gitu sebenarnya. Dan saya ingat persis pada waktu survei sama Herman Tilke, dia bilang kalau sampai jadi ini akan paling keren. Di Bali ini akan menjadi salah satu sirkuit terkeren di dunia. Waduh, sayang banget ya. Ya Bali gitu kan, apalagi Bali, terus apa namanya di desain sama dia gitu. Wah, pasti keren banget itu. Luar biasa. Jadi kalau Herman Tilke ini keahliannya itu membuat sirkuit, dia biasanya main kombinasi antara ini panjang, track panjang lurus, betul, dengan tight corners, ya kan? Yep. Seperti Sepang, Shakir, gitu-gitu model-model begitu gitu. Bung Pumpida jago nih, sekolahnya aerospace soalnya. Kan? Tapi itu memang jadi membuat kalau nge-setup mobil nih sangat challenging gitu, sangat menantang, betul. Masuk ke teknis sedikit dengan keahlian Herman Tilke dengan kontur di Jembrana waktu itu, makanya dia bilang it will be perfect, karena dia memaksimalkan kondisi alam. Jadi tidak flat juga di sana kan. Iyalah. Jadi keahlian dia straight yang memaksimalkan mobil dengan tikungan-tikungan yang membutuhkan skill dari pembalap. Ya, saya kebetulan 1 dari 4 saksi sejarah lah pada waktu survei itu di Bali. Ya memang orang selalu berpikir namanya sirkuit F1 ini kayak flat aja gitu, kayak datar ya. Padahal nggak ada yang datar. Iya, kecuali IndyCar ya kalau di Monaco aja turun naik. Betul, ya kan? Betul. Spa Francorchamps juga, wah itu salah satu tikungan yang paling challenging. Rouge itu ngeri banget. Saya ngeliput pertama kali dulu awalnya berkenalan secara official di F1, zaman kecil suka lah ya nonton, tapi official saya wartawan tabloid otomotif pada waktu itu. Dan penugasan pertama saya itu ke sirkuit Nürburgring. Nah, yang sudah lama dia absen dan tahun 96 itu pertama kali dibuka lagi kan. Dan pada waktu itu saya baru tahu ternyata sirkuit aslinya itu 25 kilo. Cuman masuk ke hutan-hutan segala itu. Saya sempat juga lah. Saya sempat juga lah ikut sama beberapa. Memang dikecilin kemudian. Supaya secara komersial TV dan lain-lain itu di Luxembourg ya. Dia masih namanya Jerman, tapi GP Luxembourg. Karena Luxembourg kan negara kecil kan, nggak punya. Jadi dipakailah di situ tempatnya. Kayak Imola dengan Monza, San Marino di San Marino, tapi sebenarnya di tanah Italia. Iya, gitu. betul. Itu tempatnya Ayrton Senna meninggal tuh. Nah, itu dia tuh. Ratzenberger, Senna meninggal di situ pada hari yang sama. 2 hari beda. Beda. Satu latihan, pada satu balapan race. Yang sama. Satu lagi qualifying, satu lagi race. Luar biasa. Luar biasa daya ingatnya. Iya, kita geser dikit ya. Dari sejarah kita ke zaman sekarang. Iya. Ada pembalap Indonesia kedengaran balapan di F1. Sepanjang ini baru Rio Haryanto. Baru satu-satunya ya yang bisa masuk. Waktu itu tahun berapa ya? 2016 ya? 2016. Masuk di tim paling belakang juga. Iya, begitu kurang lebih. Kalau nggak salah apa sih Minardi waktu itu? Bukan namanya bukan Minardi apa? Udah ganti dia. Iya. Dia bareng Pascal Wehrlein ya. Pascal Wehrlein masih balap sampai sekarang. Betul. Iya kan? Karena semua terbentur sama dana, Bung. Iya. Ya sebetulnya kalau misalnya kita mau mengkonsepkan ini jagoan-jagoan kita bisa masuk, ya memang dana salah satunya. Tapi kan sebenarnya bisa dengan cara mindset juga bisa. Kalau udah berubah mindsetnya, dana berapa aja nggak ada
artinya gitu sebetulnya. Iya, seharusnya sih seperti itu karena seingat saya saat itu dibuat penggalangan dana untuk Rio bisa tetap membalap di F1 saat itu, tapi ya waktu itu kalau nggak salah Pertamina hanya Pertamina ya yang Pertamina, besar lah, yang betul. uang besar. Gitu. Hanya Pertamina. Sayangnya Pertamina nggak pernah nempel tuh ya di mobil F1 ya. Nempel pada waktu pas Rio nempel. Iya. Sekali itu aja berarti. Iya. Kecil kan, lagi ya. Nggak gede. Kalau Petronas kan gede banget tuh. Ya nama tim dia kan. Petronas tuh dari mulai Sauber tuh. Sauber ya kan, zaman-zaman. Karena menurut saya untuk sponsor F1 tidak hanya di mobilnya aja. Si pembalap bisa bawa duitnya nih. Iya. Kenceng nggak nih? Kalau yang kurang ya seperti halnya yang dialami sama Rio. Iya. Ironis ya emang. Ya Rio juga bedanya sama si Pascal kalau pas qualifying agak jauh ya. Betul. Sayang sekali ya. Hampir mirip juga dengan si Mark Webber sama Alex Young waktu itu. Iya, saat di Minardi. Bisa 3 detik sendiri bedanya gitu kalau qualifying. Dan itu sudah terlalu jauh itu kalau di F1 3 detik ya. Bos, 0,5 detik aja udah terlalu jauh kalau di F1 itu. Nggak boleh. Nggak bisa bohong. Angka nggak bisa bohong. Iya, karena telemetrinya nggak selalu akurat ya. Iya. Nah, jadi sekarang yang lagi seru apa nih? Saya dengar ada 4 tim ya, 4 tim yang sedang hot. Ya, untuk berbicara masalah konstruktor tahun ini sepertinya McLaren lah ya. Red Bull ini ketar-ketir sepertinya. Iya, ketar-ketir. Ya, feeling saya sih kemungkinan besar akan direbut sama McLaren, tapi kalau konstruktor ya. Ya. Kalau juara dunia ini ban F1 itu bulat, bukan bundar. Bundar itu bola. Tapi nanti kita saksikan sampai akhir musim aja. Ini masih diperebutkan sama 4. Red Bull, McLaren, Ferrari, dan Williams. Ya, ini masih rame nih. Kok Williams? Ya? Mercedes kali. Mercedes. Ya, jadi ini masih akan seru sampai akhir musim. Nah, kita lagi hangat-hangatnya sekarang masalah penggunaan wing yang bisa fleksi wing yang di belakang. Ya, memang itu sedikit goib, bisa goyang sendiri. Gitu. Iya. Ya memang itu memang pernah ada. Kalau nggak salah itu waktu Lewis Hamilton sempat disqualified kalau nggak salah. Tapi sepertinya sekarang ini akan diloloskan sepertinya. Karena gimana pun juga itu akan, menurut saya itu akan bisa menguntungkan si pembalap itu sendiri, walaupun sepersekian detik aja. Ya, sebetulnya flexi wing itu dilarang dikarenakan ada beberapa kasus yang patah. Betul. Jadi membahayakan. Betul. Sebenarnya lebih ke arah membahayakan. Nah, cuman nanti tergantung toleransinya. Betul. Gitu. Tergantung fleksinya dia deflectnya berapa jauh gitu kira-kira. Ya tapi semua lagi ngakalin ke sana semuanya membahayakan juga si pembalap yang patah ini atau orang lain? Pembalapnya, karena kan bisa patah. Oke. Karena kan ketika dia terlalu elastis dan fleksi, dia bisa tiba-tiba patah, bisa langsung kehilangan kendali. Mobilnya. Jadi kalau di F1 itu nomor 1 itu safety itu udah pasti. Jadi ketika terjadi ya mulai dari kecelakaannya Gilles Villeneuve ya, bapaknya Jacques Villeneuve di Ferrari gitu, terus kemudian masuk ke Ayrton Senna. Ini kan legend-legend yang kemudian meninggal pada saat kecelakaan yang fatal sekali gitu. Nah, akhirnya mereka concern di safety gitu semuanya. Jadi ya makanya banyak yang bilang bahwa F1 itu adalah etalasenya dunia otomotif kan. Dia beradaptasi dengan bahwa sekarang sudah masuk era hybrid ya karena memang dunianya begitu. Tapi zaman dulu, zaman manual ya 70-an ya, Nigel Mansell dan lain-lain kan benar-benar serba mechanical. Otak yang main. Mechanical. Ganti ban itu sebuah tontonan refueling dan lain-lain. Tapi ya tergantung dari sisi mana. Kalau kita melihat menikmatinya bahwa ini adaptasi dunia otomotif, ya F1 inilah menurut saya contoh sempurna. Ultimate, the pinnacle of the motorsport, nah kan gitu katanya. Jadi benar-benar yang paling top lah. Di situ tidak hanya teknologi aerodinamik gitu ya, tapi sebenarnya macam-macam teknologi ada di situ. Kontrol, kemudian juga yang namanya apa tuh
power steering ini apa namanya, hidrolik gitu segala ya. Itu paling canggih semua gitu. Ya, orang Prancis bilang crème de la crème. Nah, crème de la crème, betul itu. Belum pernah ke Perancis. Belum pernah ke Perancis. Ini udah dikasih. Tapi intinya gini. Intinya kita bicara balapan, wah besok di Singapura ya. Singapura. Wah, bakal seru nih. Pasti. Kira-kira prediksi siapa Singapura? Tahun lalu Ferrari menang bersama Carlos Sainz. Iya, di sini memang masih apa smooth operator ya istilahnya, betul. smooth operator. Ya. Masih didominasi oleh dua, oleh Red Bull dengan McLaren menurut saya. Iya, iya. Tapi sepertinya McLaren bisa mencuri poin di sana. Bisa ya. Iya. Ya, tapi feeling saya nih kalau tracknya kayak begini, Leclerc kalau pas lagi nggak sial. Nah, 2 kali nih dia udah pole positions nih di Monaco kemarin, kemudian di Azerbaijan juga kemarin di Baku, walaupun dia kalah ya di balapannya, tapi ini kalau udah qualifying kayaknya Leclerc nggak bisa disepelekan lah gitu. Kita lihat, bakalan seru lah nih. Tapi saya sih fansnya Ferrari, kapanpun juga Ferrari. Tetap ya. Merah. Oh, Scarlet Ferrari gitu kan. Walaupun kadang-kadang baju sekarang hitam. Nah, saya tuh pengen nanya gitu sebenarnya. Kita nih ngefans kepada balapan yang keren. Cuman kita kalau nyari-nyari mau nonton balapan di Indonesia aja bingung. Ya. Kalau motor banyak lah. Ya. Tapi kita bicara mobil lah gitu. Kenapa ya sebenarnya? Apa yang menjadikan padahal kan balapan itu adalah bukan tadi yang saya bilang, bukan sekedar balapan orang, tapi balapan teknologi. Iya. Gitu. Apakah kita ini sebagai bangsa emang nggak suka main teknologi? Enggak juga. Jadi F1 ini kan karena apa pinnacle, crème de la crème. Nah. Yang nonton itu paling maksimal 100.000 di sebuah sirkuit ya. Ya. Yang udah terlalu banyak tuh 100.000. Enggak, sekarang udah bisa 300 ribuan, Bos. Oke, sekarang 300.000. Kalau cost per mile-nya dihitung dengan seluruh cost, ya nggak bakalan ketutup oleh penonton. Sehingga memang TV, jualan hak siar ini jadi penting. Saya ingat pada tahun 97 dimulai itu di RCTI, sponsornya kalau nggak salah boleh nyebut brand ya? Boleh. Lucky Strike sama 555 kan waktu itu. Sekarang udah nggak boleh nih. Ya. Sekarang di F1 di TV udah nggak boleh. Jadi kita bisa nonton gratis. BAT dulu ya, BAT itu ya berarti ya, British American Tobacco ya. Nah kalau sekarang kan sebenarnya ada di TV beIN Sport kan ya, TV berbayar lah ya. Iya. Jadi ya kita nonton, masa nonton bioskop, bahkan nonton apa gitu mau bayar. Nonton ini ilmu pengetahuan dan bergabung ilmu pengetahuan, hobis dan keseruan. Permainan laki-laki gitu. Ini semua bergabung nih. Masa nggak mau bayar ya cuma berapa kan sebulan. Kalau mau sama teman-teman banyak, saya kira beberapa kafe termasuk bekas tempat saya di Blackstone Garage ada nonton bareng gitu di tempatnya Om Billy kan. Siap. Udah disebut tempatnya. Besok juga ada ya? Besok kan. Nah, kita nanti nobal. Boleh nobal, ditunggu. bukan nobar ya. Nobal, nonton balap. Ya. Soalnya kalau nobar tuh kesannya cuma buat bola. Ya. Jadi harusnya itu nobol ya. Ini nobal. Nah, padahal pertama nobar itu ya F1. F1 sebetulnya. Ini kan dulu di Semanggi, di Lamborghini Cafe gitu kan. Awalnya nonton bareng di situ. Front row tuh. Front row ya. Ada sport apa di Kemang tuh. Banget kayaknya. Yang sports cafe di Kemang. Saya pernah tuh. Ya, zaman-zaman itu seru banget gitu. Bukannya lu masih di Inggris waktu itu ya? Enggak, tahun 95 gue balik dulu bentar. Oke. Kan krisis. Oke. Iya, maksudnya bukan krisis. 95 itu gue urus selesai S1. Oke, balik dulu. Baru nyerusin doktornya baru. Mantap. Sama gitu. Satu lagi. Gimana? Jangan lupa Champion Cafe. Iya, Champion Cafe. Champion yang di Kemang itu. Yang Kemang, yang di Kemang ya. Sports, bener. Champion Cafe. Betul yang di Kemang. Wah, ini berarti deketnya McD situ kan iya. Ya. Saya pernah mau nonton apa, tiba-tiba nggak ada disiarinnya siaran tunda karena siang kan. Ya. Siang-siang bela-belain situ dia nonton deh. Nah, seru juga itu, luar biasa itu. Nah, kembali ke balapan F1 ya. Ini kan sebenarnya kalau kita hitung-hitung modal lah ya. Go-kart itu sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya. Kita kan sebenarnya maksudnya go-kart itu affordable lah.
Kan harganya hampir mirip sama dengan motor-motor biasa sebetulnya. Nah, artinya kalau kemudian kita mau cari breeding pembalap, nggak mungkin lah pembalap ini tiba-tiba langsung masuk ke kelas mobil, langsung ikutan F1, nggak. Pasti dari karting. Umurnya pasti umur mulai dari 6 tahun, 7 tahun, 11 tahun. Nah, ini kayak Kimi Antonelli aja nih, 18 tahun langsung masuk F1 nih tahun depan. Nah, jadi harusnya breedingnya dari situ. Nah, go-kart sendiri di kita kayak nggak membudaya begitu ya? Iya, sebenarnya secara talent kita itu nggak kurang. Ya, kebetulan saya kenal semua pembalap go-kart junior kita zaman Bagus Hermanto, Sahir Ali, Michael Ali, Firhan, Ananda Mikola, Roy Tapi itu Haryan. orang-orang punya duit semua tuh. Iya. Betul, sebenarnya affordable sama dengan motor kan. Unfortunately kan tiba-tiba sekarang dalam bentuk euro, 20.000 Jack. Jadi terasa jadi sangat mahal. Tapi saya ingat tuh beberapa pabrikan dari Italia, Tony Kart, Kali Kart, itu sangat appreciate dengan talenta-talenta Indonesia. Dan pada masa itu memang kompetisi kita, go-kart, itu lumayan teratur. Ya, saya Mas Tommy sih yang rajin tuh Tommy ya. Soeharto sebagai ketua IMI kan. Beberapa kali sempat balapan di mana, di Makau, di Jepang, itu Indonesia nggak kalah gitu. Memang akhirnya ketika loncat mau ke jenjang berikut, itu sudah mulai muncul masalah-masalah. Anak-anak Mikola sempat berapa seri di Eropa kan, dia tinggal di sana gitu loh. Kemudian dia sampai Formula 2000 ya kalau nggak salah. 3.000 internasional. Tapi dia mulainya tuh F3 Itali tahun 98. Pas dia umur 17 tahun gitu. Dia tuh seumuran Ralf Schumacher kalau nggak salah ya. Sedikit lebih muda karena beberapa tahun kemudian Ralf Schumacher sudah jadi gitu. Saya ingat pada masa itu saya dari sirkuit Vallelunga di Italia naik mobil bareng si Ananda Mikola dan Nick Heidfeld. Pembalap Jerman kan yang disebut-sebut bakal penerus Michael Schumacher, naik mobil tuh ke Monaco. Nah, di Monaco dia dari percakapan mereka ini sebenarnya mereka saling respect, mereka merasa dalam satu kelas. Nah, kembali ke pertanyaannya, kenapa enggak? Kan butuh modal, bukan sekedar kaya, tapi persisten kan? Karena ini tadi, kok lu bisa bawa sponsor apa gitu? Kalau cuman on off, ya ini balapan 16 seri, 16 kan setahun ya, 16 tahun kan miliaran rupiah gitu loh dibutuhkan. Nah, ada nggak orang yang mau ke arah sana gitu? Nick itu stuck di di BMW. Ya, betul. Karena BMW punya ambisi main di F1 tapi nggak berhasil gitu ya. Dan Nick jadi korbannya lah gitu ya. Kan dia juara F3000 tuh. Dan Nick juaranya F3000 benar. Juaranya benar-benar mutlak waktu itu. Angkanya dengan juara duanya jauh. Ya memang diperkirakan dia bakal gantiin Schumi gitu. Cuman ya F1 sangat terbatas di dalam konteks tim kan. Nah, pada satu saat tim itu memang harus benar-benar bukan hanya punya mobil yang terbaik, tapi juga strateginya dan pembalapnya juga harus top gitu. Ya, even Michael Schumacher tahun 94-95 dia juara dengan Benetton, satu Benetton Ford, satu kemudian Benetton Renault kan. Pindah ke Ferrari 96 apa 97 ya. Ngedrop dulu. Kan dia nggak langsung juara, 3 tahun baru bisa. Zaman itu kan muncul Mika Hakkinen, Jacques Villeneuve. Jadi 96 itu dia mewarisi mobil yang sangat lucu. Ya, F12 ya. Ya, V12 semua. V12, yang lain mah udah V10 kan. Nah, itu V12. Gerhard Berger sama Jean Alesi ya. Jean Alesi ya, diwarisin dari situ. Jadi memang agak aneh mobilnya dan berat sebetulnya. Powernya gede. Berat tapi susah drivability-nya, drivability-nya gitu. Plus durability-nya juga durability-nya kan, ya. Memang Ferrari waktu itu sangat kurang bagus tuh waktu itu. Jadi benar-benar otak kebangkitan Ferrari ya Michael Schumacher karena dia yang developkan, Jadi masukkan. 96 dikasihin lah ya ke Damon Hill lah ya. Damon Hill dulu, terus habis itu Jacques Villeneuve. Nah, Jacques Villeneuve itu sebenarnya udah kompetitif tuh. Michael Schumacher udah hampir jadi juara dunia kalau nggak tabrakan di mana itu waktu itu di Kyalami ya.
di Afrika Selatan kan. Aduh. Sorry di Jerez. Jerez ya. Karena waktu itu justru nggak bisa. Di Spain kan Jerez. Di Jerez. Ya. Kalau nggak salah sih saat itu ada kecenderungan Michael itu agak sedikit curang. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari 96 atau 95, Michael udah melakukan hal yang sama ke Damon gitu kan. Yeah. Cuman masalahnya Damon stop pada saat si Jacques Villeneuve itu dia terus jalan terus kan, sehingga menang walaupun disalip sama Mika Häkkinen tuh di 97. Jadi Häkkinen ngerasain menang di akhir 97, 98-nya Häkkinen yang jadi juara dan McLaren ngerajain ya waktu McLaren itu. 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun. Dan ini McLaren nih belum pernah juara dunia lagi nih. Sejak Mika Häkkinen itu. Dan waktu itu memang ada Adrian Newey di situ. Betul. Di McLaren ya. Dan McLaren kemudian Adrian Newey pindah ke Red Bull dan sekarang Red Bullnya naik. Sekarang Adrian Newey baru aja nih mengumumkan dia pindah ke Aston Martin. Wow. Di situ ada Fernando Alonso, ada Lance Stroll. Lance Stroll ini anak yang punya. Memang Fernando Alonso masih kompetitif ya? Wih, masih tuh. Ya? Itu orang nggak ngerti tuh saya tuh. Kayaknya umurnya nggak menua tuh dia. Dia alumni Minardi. Alumni Minardi bener. Ya, mulai dari. Tapi dia di Minardi aja gila kan, kenceng banget dulu. Jadi dia nggak selalu masuk di dulu kan ada kalau qualifying itu ada 107%. Iya. Masih ingat ya? Masih. Nah, Alonso tuh selalu masuk. Minardi biasanya suka keteter, suka ada di luar 107% sehingga nggak bisa ikut balap. Alonso selalu masuk, itu gila tuh anak itu. Jadi memang dia merintis karirnya tuh dari bener-bener. Nah, saya mau cerita begini. Kalau tadi kan yang disebut kayak Ananda Mikola, terus kemudian keluarga Ali, terus keluarga Ali lah saya sebut karena itu adik kakak kan. Terus kemudian Rio Haryanto dan kakaknya juga. Sean Gelael, terus kemudian Bagus Hermanto, rata-rata mereka punya latar belakang memang orang berada. Iya. Ya. Sedangkan pembalap-pembalap yang hebat itu justru malah background-nya sebenarnya orang-orang nggak punya, kecuali Niki Lauda lah. Iya. Tapi Niki Lauda juga sebenarnya orang gila juga. Dia anak banker terkaya di Austria ya. Tapi dia nggak mau kerja sama bapaknya. Akhirnya dia menjual dirinya, dia pinjem duit untuk bisa masuk ke Ferrari untuk balap. Luar biasa. Tapi itu memang gila, gitu kan? Maksudnya itu memang orang-orang gila gitu ya. Schumi anak cukang ini doang, montir go-kart sebetulnya. Ya. Hamilton juga orang nobody gitu sebenarnya bapaknya. Tapi mereka mulai dari main remote control balapan RC, ngelihat bakatnya, masukin go-kart ternyata Hamilton bagus gitu. Dan ya kalau kayak si Max Verstappen udah anak ke pembalap F1 lah ya. Yeah. Nah, terus banyak orang kaya nggak sukses juga kayak Pedro Diniz yang Parmalat itu kan terkaya tuh di Brazil, tapi juga nggak berhasil. Banyak yang lain-lain. Nah, sebetulnya kan kalau memang berbakat gitu ya, gampang dapat sponsor gitu. Nah di Indonesia ini susah banget dapat sponsor kayaknya. Iya, yang saya bilang tadi, ada masa di mana era kita, Indonesia dengan teknologi, dengan dunia F1 itu mendekat. Dari sisi kemampuan dana, talent, kompetisi kita teratur. Tapi sekarang justru gap-nya makin jauh. Makin jauh ya. Satu mata uang ya. Karena mungkin orang Eropa beli go-kart, kita terasa jadi kayak beli 10 kali lipat dibanding zaman itu. Iya. Apalagi kalau bicara sekarang dunia F1, 10 kali lipat dari zaman itu. Dulu kita sebut 2 miliar itu wow gitu kan. Sekarang 2 miliar nggak dihitung. Euro berapa? Euro lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi, bagi 2 kan, 10. Iya. Jadi nothing. Ya. Nah, apakah kita mengharapkan mata uang turun kan pasti enggak kan, almost impossible. Yang terbaik adalah ya memang perekonomian kita akan semakin membaik, kompetisi membaik. Dengan demikian juga dilirik oleh sponsor luar. Kalau sponsor dalam negeri saya rasa berat lah ya. Iya. Tapi kan sebetulnya kayak Brazil juga secara ekonomi sebenarnya agak sedikit terkena dampak krisis, dan kemudian juga. Cuman Brazil masih memproduksi pembalap-pembalap. Jadi sebetulnya kalau menurut saya nggak hanya isu ekonomi, tapi juga tatanan infrastruktur untuk masuk di dalam kompetisi ini
yang harusnya diperhatikan ya. Nah, saya pengennya sih sebenarnya gini, kita bicara di dalam konteks ini kenapa? Karena kita nih suka nggak pede gitu ya, nggak pede bicara tentang bagaimana sih kita membangun yang namanya teknologi, bagaimana kita yang membangun nama perekonomian kita gitu. Kenapa? Sebenarnya kita punya kayak PTDI, IPTN gitu kan, di mana PTDI yang dulu IPTN itu namanya punya fasilitas yang bisa kita membuat mobil kayak F1 tuh bisa. Iya. Ya kan? Daripada si Lance Stroll nih kayak siapa Lawrence Stroll yang ngebangun Aston Martin dari scratch gitu ya, dari dia take over apa tuh namanya dulu Stewards ya, dia ngambil dari Stewards ya kalau nggak Aston Martin. Ya. Oh sorry, Force India dari Stewards ya, dari Jaguar kan. Mundur lagi. Nah, dari Jaguar, pokoknya punya Stewart, Jaguar, Force India baru ke Aston Martin sekarang. Racing Point dulu, Racing Point baru Aston Martin. Ya karena itu lama sih. Nah jadi kita sebenarnya mampu secara teknologi, fasilitas ada, tinggal kemauannya. Nah, membeli tim F1 sebenarnya masih bisa. Dalam jangkauan. Negara kita masih dalam jangkauan. Masih bisa. Kan topiknya adalah pembalap. Tadi kalau saya bilang ya, tadi ada PTDI dan lain-lain ya. Kalau kita bicara teknologi dalam negeri, Bung Pumpida pernah tinggal di Inggris ya. Berapa tahun? 5 tahun lebih. 9 tahun. Wow. Hampir setiap minggu kalau kita berbicara sirkuit di sana, Brands Hatch, Silverstone, hampir semua kota punya sirkuit dan tiap minggu kompetisinya ada kompetisi. Dari kelas anak-anak kecil sampai remaja gitu kan. Betul. Nah, kompetisi yang teratur itu bahkan yang Eropa ada di situ juga. Yes. Ya. Kompetisi yang teratur itulah yang membuat industrinya tumbuh. Kalau tiba-tiba PTDI disuruh mobil bikin F1 di mana saya pasarannya? Tapi kalau ketika kompetisi, jadi kembali akarnya adalah. Itu maksud saya. Jadi kita nggak ngebangun langsung mobil F1 kita masuk ke timnya langsung enggak. Tapi kan kita bisa misalnya mendekati salah satu tim, kita jadi memanufacture bagian-bagian tertentu seperti wings-nya kayak apanya. Dengan harga yang kompetitif gitu. Sangat mungkin. Iya. Artinya kita memanfaatkan harga kita yang murah di sini sebagai advantage. Betul. Jangan kita mengimpor, membeli, itu akhirnya maksud saya. Kita jadi terasa mahal. Tapi kunci kalau menurut saya adalah kompetisinya teratur kan. Kebetulan kan ketua IMI sekarang itu sepakat. Sahabatnya Bung Pumpida, sahabat kita semua lah ya. Jadi didorong kompetisi go-kart ini harus lebih teratur. IMI karena satu-satunya. Siapa sekarang ketua? Kan Pak Bambang Susatyo. Oh, Bang Susatyo ya. Oh ya, sorry. Aduh. Sorry, saya nggak ngikutin soalnya. Terakhir saya tahu Sadikin. Iya, habis itu Pak Sadikin, Pak Bambang. Oh, Mas ya, Bambang. beliau sebenarnya terobosannya banyak banget, tapi mungkin harus didampingi nih, seperti Bung Pumpida yang selalu mengingatkan. Basic dari balapan mobil itu adalah single seater. Single seater itu adalah go-kart. Single seater, go-kart. Bikinlah kompetisi yang teratur. Rally aja kita nggak jalan. Iya, adalah jalan sekali-sekali lah ya. Iya. Siapa orang mau beli buang duit 100 juta, 200 juta, dipakai sekali setahun, habis itu tahun depan udah ketinggalan zaman. Tapi kalau kompetisinya teratur tiap bulan ada seri, ya worth it lah ya dia ganti. Narik penonton, narik sponsor juga kan sebetulnya kan. Nah, jadi bisa hidup gitu. Jadi memang memikirkan sports, memikirkan ini nih sebenarnya desainnya memang bisnis dan ekonomi. Betul. Ngomong-ngomong, gimana nih? Jadi berharap aja mungkin nanti podcast ini tayang, Pak Bamsud nonton. Saya kirim langsung ke beliau. Nanti Bung Hendra juga kirim. Iya. Nah, Pak Willy juga nanti kirim, biar seru gitu kan. Nah intinya sih gini, kalau ada nama Indonesia. Kita tuh merah putih sering berkibar loh di F1 sekarang. Tapi karena Charles Leclerc bukan karena Monaco. Iya. Jadi waktu Ferrari menang dan merah putih berkibar, anak saya bingung loh kok merah putih berkibar Pak. Monaco ternyata. Monaco ternyata bukan Indonesia. Lagunya juga lagu Indonesia Raya gitu kan. Nah, kita juga pengen banget gitu sebenarnya kayak gitu. Dan saya yakin sekali sih orang Indonesia sih kalau dalam nyetir pada udah gila. Kita bisa lihat di jalanan soalnya. Kita tuh kayak nggak ada takutnya gitu ya orang-orang kita. Tapi kalau dalam konteks yang teredukasi, karena kan balapan beda ya.
Betul. Harus terstruktur, bagaimana kita memanage ban dan lain-lain, ini nggak sembarangan juga gitu. Jadi nggak bisa cuman ngebut-ngebut, tapi teknik ngerem, teknik apa semuanya ini. Tapi ada beberapa pengalaman lucu saya lah dengan para pembalap dunia lah ya. Salah satunya saya ingat namanya David Schwanenzer. Dulu bekas pembalap Formula Asia ya, orang Inggris gitu. Gila, dia ambil racing line-nya itu selalu rapi dan lain-lain. Begitu disuruh nyetir di jalan raya Indonesia nggak mau. Malah jadi hati-hati dia. Karena artinya yang saya ingin bilang, jangan berpikir korelasi langsung orang jago di sirkuit, kemudian dia jago di jalan raya. Justru sebaliknya, orang yang jago di sirkuit justru sangat hati-hati di jalan raya karena dia tahu bahayanya. Dia hadapi mungkin ada driving yang overshoot, ada yang melanggar lalu lintas dan jalan yang berlubang dan seterusnya. Justru makin mengerti balapan, orang akan pasti makin tertib di jalan karena tahu resikonya. Iya, bener juga tuh ya. Iya, saya nggak kepikiran begitu. Tadinya saya kepikiran terbalik. Tapi bener itu. Bener. Orang yang tahu balap pasti tahu. Sangat hati-hati di jalan. Tahu limitnya dari satu mobil gitu ya. Di kita kan nggak ada limit kan. Ya. Masuk ke perempatan aja orang muncul dulu gitu. Bukannya berhenti dulu. Muncul dulu. Kacau. Nah, kira-kira kalau kita mau mulai yang namanya kompetisi tadi itu, kita dari mana ya? iForce mungkin punya ide nih, iForce. Iya, saya tetap kembali ke basic dari permainan itu, basic Formula One. Formula One itu single seater, satu tempat duduk ya. Basic akarnya pembalap jago di seluruh dunia 90% bahkan lebih itu berasal dari go-kart. Go-kart kelompok umur. Bikinlah macam-macam, bikinlah secara teratur kompetisinya. Otomatis kalau kompetisinya berjalan dengan lancar, lahir tuh para konstruktor yang bikin go-kart di Bandung, di mana. Kalau nggak ada kompetisinya, siapa orang mau invest? Ya, saya rasa juga gitu. Karena kita harus encourage tim-tim ini juga muncul ya. Kan bola lagi berjamur nih ya. Tim-tim pada berani mau invest di tim. Bahkan naturalisasi pemain. Masa naturalisasi di Indonesia F1 gitu ya, kan? Janganlah. Max Verstappen jangan turunan Indonesia juga. Belum kepikir tuh ya. Bapaknya gua kenal tuh, Jos Verstappen. Jos kurang bagus, tapi anaknya orang gila. Partnernya cuma ke di Benetton. Ya, betul. Sempat kebakaran tuh dia waktu di Benetton. Apal saya kalau itu. Cadangannya Barrichello kan, dia sebenarnya tester lah ya, lebih utama. Nah, jadi kembali ke diskusi kita nih di dalam konteks Indonesia ini, fansnya F1 ini kira-kira kalau misalnya mau nggak sih nonton kayak kompetisi juniornya itu dari mulai junior atau karena udah terkesima dengan F1 udah nggak pusing lagi nih yang junior gitu. Karena pastinya sih pasti mau kan, tapi kembali lagi karena sepinya kompetisi yang ada, ya mereka berpikir ngapain sih gue nonton? Siapa sih pembalapnya? Males deh. Ngapain gue jauh-jauh? Terus gue dapat apa? Nonton jauh-jauh gitu. Ya seperti itu. Jadi kembali lagi harus banyak orang yang mau ikut serta dalam memasyarakatkan olahraga balap ini, terutama untuk open wheeler single seater ini. Di zamannya Mas Tommy juga balap go-kart itu nggak mesti ada sirkuit kan? Enggak. Saya ingat tuh di Malang itu di Jalan Ijen itu muter-muter dekat sini Kemayoran pernah bikin. Di Ancol juga pernah bikin. Kan jalanan biasa. Di Monas. Jadi artinya di setiap kota sebenarnya menarik ya, kita bisa ya ngadain. Maksudnya nggak perlu di dan gini Bung Pida, kalau saya lihat di negara-negara terutama Eropa yang maju balapnya, kompetisi itu hanya ujungnya, tapi lifestyle. Jadi misalnya bikin di Sentul, ada karavan, ada yang jual souvenir, itu kan tadi nanya. Ekonominya jadi kalau ada lah. Gue cuma ngelihat orang ngakek-ngakek kan, tidak mengerti latar belakang teknologinya, menariknya di mana. Tapi coba bayangkan bikin basar. Iya, sebetulnya itu. Souvenir. Zaman dulu EVOS kan banyak souvenir-souvenirnya tuh. Banyak. Coba nanti kita bicarain sama Mas Bambang. Iya. Saya semangat sekali nih.
Karena mau ganti pemerintahan, mudah-mudahan nih presiden baru punya visi yang lebih ya, dan mindsetnya saya terbuka dan agak maju yakin gitu. karena beliau kan lama di luar negeri ya, tahu bahwa balapan itu tidak identik dengan hura-hura dan kemewahan. Betul. Ini adalah penarik ekonomi. Iya. Oke, bahwa ada sistem dunia UMKM dan lain-lain itu biarlah berjalan dengan sendirinya. Tapi jangan lupa banyak komunitas di Indonesia yang pencinta otomotif. Iya. Dari zaman beliau nih, dari muda sampai sekarang nggak akan pernah bisa lolos dari otomotif. Iya. Karena ini racing is my blood orang bilang ya. Once lu udah suka tidak akan bisa lupa gitu. Benar. That's right. Ya. Jadi tontonan nggak hanya bola aja gitu. Ya bola oke, ya dengan jalannya. Punya ini sendiri. Kita bikin ikhtiar yang baru gitu loh, mainan yang baru daripada yang nggak sehat gitu loh. Kalau misalnya kita kombinasikan, misalnya kan sekarang kan istilah kompetisi di antara Pemda-Pemda ya. Terutama pemerintahan kabupaten kota, itu kita encourage mereka untuk memunculkan pembalap-pembalap dari situ, terus kemudian kita siapin didukung oleh universitas-universitas yang punya teknik mesin gitu kan. Ini sebenarnya menarik gitu loh. Nggak perlu kita kemudian memikirkan satu konsep investasi yang besar, tapi jadi kayak apa namanya istilahnya, yuk kita guyup bareng-bareng, kita buat nih bareng-bareng gitu. Itu kayaknya bisa tuh. Iya, kalau Bung Pumpida tahu di PON itu kan balapan motor sudah masuk cabang. Motor udah menarik ya. Udah artinya satu langkah itu sebenarnya untuk memperjuangkan mobil, go-kart itu tinggal deket. Tinggal gimana meyakinkan para stakeholders untuk tadi mengirim ini dikompetisikan antara provinsi gitu kan. Dengan satu konstruktor, karena supaya tidak ada kesenjangan. Jadi lebih kalah skill dulu, skill dulu. Nah, jadi kita siapin semuanya, fasilitasnya, mobilnya, aturannya. Kalau dibikin roadmap bahwa 3 tahun lagi deh di PON gitu, saya rasa menarik dan saya kira Pak Bambang Susatyo sebagai ketua IMI. Nah, tugas nih dari IFOS. Siap. Dari Bung Hendra juga kita dorong ya. Kita dorong ya. Karena saya ngelihatnya ini, nanti universitas-universitas ini juga akan terlibat. Tentu dari research and development di dalam universitas udah akan ikutan gitu kan. Karena kan universitas mau nggak mau kan kebanggaannya si mahasiswa toh. Ketika dia bisa dorong satu produk-produk yang bagus gitu ya di dalam konteks balapan ini kan jadi menarik gitu. Iya, 8 tahun saya kebetulan sebagai penyelenggara Indonesia International Motor Show di Kemayoran di sini ya. Siap. Saya sangat dekat dengan adik-adik mahasiswa dan saya memang mendorong waktu itu. Zaman dulu motor show itu kan jualan mobil, bla bla bla. Waktu itu saya undang nih semua adik-adik mahasiswa untuk memamerkan karya. Dan rata-rata pada akhirnya go-kart ada yang listrik ya. Dan ketika mereka kompetisi di Jepang, di Singapura, rata-rata juara loh mereka tuh. Artinya kemampuan mahasiswa kita itu siap untuk itu. Siap ya untuk itu kan. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi roadmap bikin go-kart di PON, saya yakin universitas dan Pemda juga akan mendukung gitu. Mungkin sebelum kita akhiri nih, yang mau saya tanya, di IFOS tuh fans yang perempuan banyak nggak? Karena ini masih... Kalau laki-laki semua nggak seru juga. Emang sih juga. Batangan lu memang nggak enak. Tapi lumayan. Lumayan ada ya? Lumayan ada. Memang tidak sebanyak yang pria. Jangan salah, ponakan saya ada 3 yang die hard F1. Jadi kalau ketemu saya diskusinya F1 melulu gitu. 3 cewek ponakan saya. Nah, jadi jangan salah, tinggal saya masukin ke IFOS tambah 3 tuh. Kayak gitu. Iya, jadi, tapi zaman dulu nonton bareng banyak cewek-cewek yang hadir tuh. Banyak. Ya, hadir sebagai keluarga, sebagai ponakan. Bahkan saya dulu misalnya belain Ferrari, dia ternyata belain McLaren, kurang ajar. Cewek kurang ajar. Gue buat nafsu gue juga nih, maksudnya nafsu kesel gitu, bukan nafsu gimana. Kurang ajar. Ada. Yang die hard juga ada gitu. Jadi sebetulnya kadang-kadang cewek itu lebih kalau dalam konteks ekspresi, hura-hura, hore-horenya lebih ekspresif daripada kita. Ya dan kalau kita ke sirkuit-sirkuit di Eropa, waduh cewek-ceweknya kan musim seksi kan. Dan itulah. Apalagi pas musim panas kan. Nah itu dia.
Bung Hendra susah tuh ya. Kita concern meliput aja lah. Meliput tapi lihat. Luar biasa ini. Wah, seru juga nih obrolan kita ya. Jadi paling tidak dengan podcast ini diharapkan pertama terbuka lah ya. Wawasan tentang ini masih ada nih sektor yang belum tersentuh gitu oleh negara ini. Satu. Yang kedua, potensi di dalam konteks technological development-nya, kemudian juga ekonominya tinggi gitu sebenarnya. Nah, ya kan sebenarnya kalau transfer apa tuh namanya pemain bola berapa sih? Coba gajinya pembalap F1 dicek deh. Pasti lebih gede pembalap F1 di mana-mana gitu ketimbang transferan bola. Tapi untuk top saya kira masih bola lah ya. Tapi karena kalau, yang nontonnya banyak kan. Iya. Tapi enggak juga. Kalau gaji sekali balapnya udah gede-gede F1 sekarang. Lebih gede. Emang dulu Schumi lah yang paling tinggi ya. Tapi sekarang udah Lewis Hamilton semua mahal banget gitu. Kayak si Lando Norris di McLaren tuh, itu 4 kali lipatnya Piastri. Padahal Piastri juga udah menarik banget gitu. Seru lah. Nah, iya, bicara F1 itu bukan dinikmati pas balapan, tapi cerita di baliknya, teknologinya, ya bisnisnya, intriknya, politiknya, regulasinya. Di mana dulu Schumi bisa mepet Ayrton Senna, terus Ayrton Senna marah, kayak ngepester Schumi gitu kan. Terus ketika siapa Niki Lauda kebakar mukanya, dihina sama satu wartawan. Yang lucunya wartawannya itu digebuknya sama siapa coba? Sama rival terberatnya itu James Hunt. Ya. Digebuk di belakang layar. Karena mereka bersaing, tapi solidaritas mereka itu luar biasa. Gitu, itu luar biasa tuh cerita-cerita. Ya inget waktu meninggal Ayrton Senna yang angkat peti matinya kan semua sahabat-sahabat dia, yang which is lawannya kan, Gerhard Berger, Nigel Mansell. Kalau Gerhard bersahabat banget ya, walaupun dia balapan terus-terusan bareng gitu, tapi dia bersahabat banget sama Ayrton. Emang Ayrton nih unik juga karakternya. Schumi juga unik, agak berbeda ya stylenya. Agak lain. Tapi memang harus yang rada beda ya, dan teknik-teknik mereka di dalam konteks ngerem itu beda ternyata ya. Ngambil jalur-jalur itunya tuh agak berbeda memang. Ngambil jalur racing line-nya. Ya. Pada main ini kan, pada main simulasi kan. Masih main sih sampai sekarang. Ya. Saya paling sering Nürburgring masih, tapi nggak pakai F1. Ya. Makanya yang GT aja Spa gitu. enak. Spa paling favorit saya. Suzuka favorit Spa yang saya mana juga. ya? Spa-Francorchamps. Oke, Belgia. Oke. Silakan ada closing statement yang bisa disampaikan kepada penontonnya PhD 4K masing-masing dari bapak-bapak. Oke, terima kasih sudah diajak diskusi. Saya hidup di dunia otomotif ini udah 30 tahun, lebih lah ya. Dan saya merasa kok pertumbuhan dari industri otomotif kita ini boleh dibilang berjalan di tempat atau bahkan berjalan mundur. Padahal sebetulnya dari sisi potensi otomotif Indonesia itu talentnya luar biasa, orang-orang gilanya yang mau menginvestasikan uangnya itu luar biasa. Yuk melalui podcast ini kita bangun kembali, kita hidupkan industri otomotif. Senior kami Pak Bambang Susatyo, Ketua Umum IMI, ini adalah salah satu tanggung jawab Ketua IMI untuk meramaikan kembali industri otomotif. Karena dengan demikian bukan saja menghidupkan orang-orang di industri otomotif, tapi juga sampai ke kalangan bawah. Luar biasa. Silakan. Ya, terima kasih udah diajak podcast ngobrol-ngobrol santai seperti ini, karena semuanya udah diborong sama senior saya, Kohen. Ya paling tidak kita ambil positifnya dari percakapan podcast ini, bahwa ya nasionalisme itu harus ada, ya bukan hanya sekedar hura-huranya, tapi kita bangun bersama-sama. Saya yakin memang berat di awal, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama, diyakini pasti enteng. Itu aja. Terima kasih. Wah, luar biasa.
Terima kasih Kohen, Bung Willy ya udah hadir di sini dan jangan bosan-bosan. Next kita bahas tiap minggu kalau perlu nanti tentang F1. Nggak mungkin tiap 2 minggu tergantung nanti pas lagi mau F1. Kalau disetujui oleh produser gitu kan. Ini kan teaser aja dulu gitu. Siapa tahu tiba-tiba produser wah hitnya banyak, nah tertarik, oke kita terusin lagi gitu. Tapi jangan jadi komentator, kita bahas gitu kenapa ini kenapa itu lebih ke arah mendetail. Baik, begitu Sobat Forum ya. Luar biasa nih kita mempunyai 2 narasumber yang sangat mewarnai isu-isu tentang tidak hanya Formula One tapi juga otomotif. Bung Hendra ini memang apa namanya legend lah kalau di dalam konteks dunia jurnalistik otomotif ini kan. Nah, makanya saya undang langsung gitu kan dan tidak juga kalah ininya apanya luar biasa nih iFOS apa namanya satu society, satu fans club yang masih eksis sampai sekarang dan kayaknya harus kita hidupkan lagi lebih ramai lagi gitu ke depan. Nah, nanti mudah-mudahan dengan podcast ini kita bisa mempunyai satu apa namanya channel tersendiri untuk membahas F1 karena saya lihat juga di Indonesia ada beberapa coverage tentang F1 tapi juga tidak banyak. Poinnya bukan tentang Formula One, poinnya bukan tentang balapan, poinnya adalah tentang budaya kita berkompetisi. Di Indonesia ini kadang-kadang kita cukup dengan hanya puas saja dengan hasil-hasil yang kita capai. Padahal di dalam dunia kompetisi di luar negeri sana, di negara-negara maju, kompetisi itu udah sangat luar biasa tipisnya. 0,01 detik bisa menjadi satu perubahan yang dahsyat, bisa menjadikan seseorang pemenang, bisa menjadikan seseorang yang kalah. Nah, bisa menjadikan satu teknologi yang luar biasa dikalahkan oleh satu pembalap yang memang skillsnya luar biasa dan macam-macam. Nah, kenapa kita nggak involve di situ? Kenapa manusia Indonesia tidak mau masuk ke dalam dunia yang kompetisinya sudah sangat seketat itu? Mari kita buka mata kita di dalam konteks ke depan, karena saya yakin sekali kalau kita ingin menuju Indonesia emas, kita tidak bisa setengah-setengah. Nama kita harus dikenal oleh dunia, nama kita juga harus dibicarakan oleh dunia, dan bahkan kita harus punya pembalap-pembalap sekelas Max Verstappen, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa melihat yang seperti itu di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti lagi di acara PhD 4K. Saya Pembida Hidayatullah undur diri. Bye-bye. Luar biasa.